Shalom Fani. Ya, shalom. Apa kabar? Shalom. Luar biasa dong. Oke. Kamu juga apa kabar? Ya, harus tanyakan balik dong. Oh ya. Jadi nanyain nggak nanya balik. Iya. Puji Tuhan kok baik. Oke, siap. Iya. Baik-baik aja kok, selalu baik-baik. Gimana? Gini Fani, kan sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi kita jadi aku ini mau bahas sesuatu mungkin di kehidupan kita kan mesti itu sih, ada problema. Pasti ada problema, walaupun kecil atau besar pasti ada masalah. Nah, di sini aku mau minta pendapat sama kamu. Kadang kan kita sering adanya rasa cemas, rasa takut yang mesti kita hadapi, dan akhirnya kita lupa kalau kita ngandalin Tuhan. Itu menurutmu bagaimana, Fani? Kalau aku secara pribadi sharing ini dari pengalamanku sendiri sih yang aku rasain. Kan pasti setiap orang, gak ada satupun orang itu yang hidupnya fine-fine aja. Pastilah ada suatu titik orang itu ngerasa bener-bener ada titik terendah hidupnya. Nah, dari pengalaman yang aku rasakan, saat lagi down, saat lagi ngerasa gak ada support, maksudnya kayak benar-benar ngerasa semua ini melelahkan gitu loh, dan gak ada orang yang bisa ada di dekatku. Terkadang pun juga ya yang paling dekat sama kita, misal sahabat, terus keluarga, kita punya mereka, tapi kayak tetap aja meskipun di keramaian gitu kita tetap kayak ngerasa sendiri gitu. Aku ngerasa hal yang seperti itu. Di saat seperti itu ya memang sih nggak semudah itu juga gitu loh. Saat kita bilangnya berdoa, ya memang kita punya Tuhan, kita berdoa, kita baca firman, tapi juga itu yang akhirnya membuat kita itu mendisiplinkan diri ketika mengalami proses yang mendewasakan kita. Bukan malah kita cari jalan alternatif, jalan pintas, misalnya ya wis lah, aku mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menyelesaikan ini, aku berharap sama orang lain. Jadi kayak bukan yang dicari pertama itu Tuhan, tapi menyusahkan diri sendiri dengan mencari bantuan di luar, dengan susah sendiri lah pokoknya. Nah, pernah sih kayak gitu, melakukan hal yang kayak gitu tadi. Jadi benar-benar mau memaksimalkan apa yang aku bisa gitu loh. Tanpa Tuhan, aku bisa kok tanpa Tuhan. Pernah seperti itu. Tapi di satu titik ya tetaplah manusia ada juga batas mampunya, karena kita kan terbatas. Kita kan manusia terbatas. Nah, terus di situ saat aku udah benar-benar stuck, nggak bisa apa-apa, aku cuma bisa kayak nangis. Dan itu pun aku nangis itu nggak ngomong banyak sih, ibaratnya aku tuh nangis itu ya juga doa. Kan karena Tuhan juga bilang sendiri bahwa setiap air matanya kita, anak-anaknya itu bakalan nggak jatuh dengan sia-sia gitu loh. Tuhan itu menampung setiap tetes air mata kita itu dalam kirbatnya. Begitu benar-benar, baru itu sih aku bisa menemukan ketenangan. Memang nggak semua orang bisa langsung pro dengan apa yang aku bilang sih. Kalau misalnya mau benar-benar ngerasain itu, alami Tuhan sendiri. Jadi nggak hanya sekedar dengar dari orang, tapi mengalami Tuhan sendiri. Ya contohnya sih, itu tadi kan aku bilangnya kayak secara umum ya. Contoh sederhananya aja lah, misal dalam keadaan seperti ini kan banyak banget orang yang kehilangan pekerjaannya, terus mereka bayarannya nggak full. Nah, aku di sini tuh kayak juga ada rasa takut gitu loh. Apalagi kan aku masih magang, aku belum pegawai tetap di tempatku kerja ini. Ada kayak kekhawatiran gitu loh, apa mungkin ya nanti aku bakalan juga sama seperti orang-orang di luar sana. Meskipun sekarang aku masih kerja, tetaplah ada kayak rasa khawatir, ada rasa cemas gitu. Apalagi aku kan tadi aku bilang belum status karyawan tetap, bisa aja aku diberhentikan sewaktu-waktu.
dan juga kondisi keuangan ini ya memang butuh banget untuk keluarga, nggak bisa gitu. Misalnya aku harus kayak ya sebelumnya kayak anak kecil dulu berpikiran kekanak-kanakan. Terus aku mulai di situ tuh kayak takut sendiri. Ya aku percaya gitu loh, aku tetap mau ya tetap mau doa lah gimana aku ini bisa tetap kuat gitu loh, nggak khawatir, nggak cemas dengan keadaannya seperti ini. Ya puji Tuhan sih, ini udah berjalan beberapa waktu sejak pandemi itu sampai sekarang, aku masih bisa bertahan di tempatku ini. Dan bahkan aku ya bukan aku ngomong gini aku mau sombong atau gimana, cuma ini kayak benar-benar berkat kemurahannya Tuhan, hanya karena Tuhan gitu aku bisa tetap kerja dan bayaranku ini nggak dipotong banyak, hanya berapa ya, nggak sampai 1/4%, itu pun ya mungkin kurang lebih 1/4% lah, yang lainnya bisa sampai 50%, bahkan di atas 50%. Dan aku mensyukuri gitu loh, bahwa Tuhan itu memelihara aku sampai sekarang. Itu sih contoh simpelnya, kayak yang bisa relevan gitu loh buat hidup kita. Mungkin ada yang lain lagi, itu cuma salah satu contoh yang aku alami secara pribadiku. Itu Oke. Tapi kadang kita ini ya sebagai manusia kadang ini ya agak lupa diri gitu ya. Jadi kadang kita udah benar-benar udah dikasih Tuhan nih, udah dikasih kebahagiaan, kadang kita lupa sama Tuhan, bener nggak sih? Bener sih kalau aku bilang, karena pada dasarnya sifat manusia itu kalau sudah enak dikit gitu itu kayak ya wes lah, kayak seakan-akan itu lupa gitu apa yang sudah terjadi sebelumnya. Ya jangankan aja sama Tuhan, sama sesama temen aja misalnya ya. Dulu ya ini kayak pastilah ada yang mengalami kayak gini. Jadi dia tuh punya teman, terus waktu susah ditemenin, ya disemangatin, disupport, dan giliran dia sudah happy, dia udah nggak mengalami kesusahan gitu. Dia kayak nggak butuh lagi teman yang support dia. Nah itu tuh contohnya aja kayak gitu, sama manusia aja kayak gitu, apalagi sama yang nggak kelihatan gitu Tuhan. Sering sih aku kayak merasakan hal yang seperti itu, bahkan diriku sendiri juga kayak gitu. Dan aku jujur, aku nggak munafik. Iya. aku juga kayak gitu kok, tapi aku menyadari ini dan aku nggak mau terus-terusan jadi orang yang lupa diri gitu. Kadang ya aku ya juga sih merasa kayak gitu. Kadang kita berada di posisi ya namanya ya orang, mungkin kita senang, tapi kadang orang bisa saja menganggap kita sombong. Tapi menurutmu apakah kita perlu sih melihat pandangan dari orang lain bahwa kita ini harusnya seperti ini? Perlu nggak sih, Van? Perlu atau enggaknya itu tergantung cara menyikapinya kita sih. Jadi kita juga harus punya filter lah dari dirinya kita sendiri. Kalau menurutku ya, maksudnya filter itu gimana? Ya memang perkataan orang itu bisa jadi itu masukan, bisa jadi itu intimidasi. Bedakan masukan dengan intimidasi ya. Kalau intimidasi itu sifatnya kan nggak membangun. Iya. Niatnya memang untuk bikin kita itu jatuh gitu loh. Nah kalau masukan, memang kita itu salah, kita diingetin, kita ditegesin gitu loh. Tujuannya buat kita itu nggak melakukan kesalahan terus. Nah itu sih yang misalnya untuk menerima pandangan, maksudnya punya pandangan terhadap omongan orang lain juga perlu memang, karena kita itu nggak bisa kan menilai diri kita sendiri. Yang bisa menilai dirinya kita itu Tuhan dan juga orang-orang sekeliling kita. Kita pasti butuh kayak koreksi lah, tolong koreksi aku, kan pasti gitu. Nggak mungkin kita bisa kayak ngerasa sendiri gitu, pasti kita butuh orang lain karena kita kan juga makhluk sosial. Iya benar. Nggak mungkin benar. selalu mengandalkan prinsip sendiri. Memang kita boleh berprinsip, jangan jadi orang yang nggak berprinsip, cuma ya tetap itu kembali lagi kita juga harus menerima masukan dari orang. Ingat ya, di garis bawahi masukan, bukan intimidasi. Ya gitu. Kadang kan Boleh ya sih. Orang zaman sekarang kan ini sih, kayak kita melakukan sesuatu kadang tidak perlu jauh-jauh ya.
kita kelihatan di TV gitu kan, kadang mesti banyak yang kayak selebgram atau apa yang mesti sering dibully hanya karena dia bikin konten seperti ini yang nggak memuaskan diri mereka gitu loh. Kadang kan akhirnya membuat mereka akhirnya insecure nggak sih? Kalau mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan dan itu kayak memang kepribadiannya mereka yang mereka tonjolkan, ya kita sebagai sesama makhluk sosial lah, sebagai sesama saudara juga, sebagai apa, teman, meskipun kita nggak kenal siapa dia, tapi kan kita tetap sama-sama manusia toh. Kita ya jangan jadi kayak netizen yang julid gitu loh. Ya memang mungkin caranya ya untuk viral itu salah, kayak selebgram atau siapapun lah, tapi di sisi lain kayak berpikir gitu loh, kenapa sih dia kok seperti itu, pasti ada yang menyebabkan dia melakukan hal seperti itu selain tujuannya untuk viral gitu loh. Ya jujur sih aku nggak bisa terlalu jawabnya gimana soal ini, karena tipenya aku itu orangnya kayak gimana ya, jadi nggak terlalu ngurusin hal-hal yang kayak selebgram atau trendy terbaru gitu, nggak ngikutin, jadi kayak ya wis netral aja orangnya. Aku juga nggak terlalu suka bahas sing seperti itu, jadi terserah mereka. Tapi kalau misalnya itu wis kayak mungkin kelewatan batas gitu ya, nggak nyebutin siapa namanya dia atau selebgram siapa ya, kayak apa sih, turut prihatin aja lah, masa generasi bangsa Indonesia ini kok jadi kayak micin gitu loh. Turut sedih kayak gitu pasti. Tapi kalau iya nggak melebihi di batas wajar, kayak masih dia itu kayak menjaga moral atau nggak berlebihan gitu ya, it's okay lah selama itu menghibur juga gitu loh. Dan nggak menyalahi aturan. Iya benar. Aku sih orangnya fine aja selama itu masih dalam batas moral dan nggak berlebihan gitu loh. Mau dia viral ya memang sih kebanyakan gitu, banyak gitu loh orang-orang yang mau viral itu dengan cara yang nggak berpendidikan. Aku ya ampun, banyak banget sekarang sih kayak gitu. Padahal dulu orang mau jadi terkenal, jadi sukses itu karena kepintarannya, karena ilmunya, karena keterampilannya. Tapi sekarang loh ngelakuin hal konyol aja udah viral. Aku sampai heran sendiri. Iya nggak sih? Iya benar. Dan akhirnya orang-orang zaman sekarang itu mencari uangnya, mencari rezekinya itu ya dari konten-konten yang memang kurang berbobot sih sebenarnya. Ya nggak sih? Iya, kurang berfaedah. Jadinya kayak ya udahlah begitu. Yang penting viral dan banyak endorsan gitu kan akhirnya. Iya sih ya kakak. Ya intinya itu urusan mereka lah ya. Turut sedih tapi juga jangan jadi netizen julid sih kalau aku gitu sih. Oke Van, ini apa pesanmu buat anak-anak muda yang mungkin zaman sekarang ya di tengah pandemi seperti ini dia masih punya ketakutan dan kecemasan dan akhirnya lupa untuk mengandalkan Tuhan? Apa pesanmu untuk mereka? Jadi untuk kalian yang masih berjiwa muda, jiwa 45, ya tetap lakukan bagian kalian yang terbaik. Masalah itu nggak diundang, pasti ada kok, tenang aja. Dan juga jangan jemu-jemu kayak terus berusaha, terus semangat, karena masalah itu juga akan bosen gitu loh. Masalah itu punya kadaluarsa, punya expired date, jadi nggak usah kayak terbebani yang berlebihan atau gimana, karena yang punya masalah di dunia ini nggak cuma 1-2 orang, semua orang punya masalah. Jadi intinya juga menanamkan di diri sendiri bahwa ada yang saat aku susah, saat aku punya masalah, ada yang lebih punya masalah lebih besar daripada aku. Dan yang terpenting ini loh, ketika kita punya masalah jangan menuhankan masalahnya kita gitu loh. Masalah boleh besar, tapi ingat bahwa kita itu punya Tuhan yang lebih besar dari masalahnya kita. Oke, thank you Fanny. Salam buat keluarga. Tuhan memberkati. Ya, salam juga ya El buat keluarga. God bless you. Yuhu.